Shalom para sahabatku yang dikasihi oleh Tuhan. Pada kesempatan ini saya ingin membagikan tulisan saya, refleksi singkat saya tentang kata terbatas. Kurang lebih yang saya tuliskan demikian. Keinginan itu tanpa batas. Pasti semuanya setuju bahwa apa yang kita inginkan itu tanpa batas. Kemudian impian itu tanpa batas. Tidak ada seorang pun yang bisa membatasi impian kita. Kita punya kebebasan untuk bermimpi setinggi-tingginya. Tetapi hidup itu ada batasnya. Misalnya soal usia saja. Mungkin kita bermimpi ingin hidup 1000 tahun seperti Khairil Anwar. Tapi bisa kita lihat ada orang yang umurnya terbatas 40 tahun, 60 tahun, 80 tahun, dan seterusnya. Lalu kita menjadi terbatas ketika kita dibatasi. Kadang-kadang memang ada hal-hal yang tidak kita inginkan, tapi kemudian ada orang yang membatasi gerak-gerik kita. Ada orang yang membatasi kebebasan kita. Ada orang yang kemudian membatasi apa yang harus kita lakukan. Tetapi di sini saya mengajak para sahabat untuk melihat sisi lain. Dan saya menuliskan demikian, beranilah menembus batas. Ini bicara soal inovasi, kreativitas. Ya. Kadang-kadang memang ada beberapa contoh yang kita lihat. Ada orang yang benar-benar bisa menembus batas. Berpikirnya itu out of the box. Itu kadang-kadang itu mengagetkan juga. Amazing, dan membuat kita terkagum-kagum. Nah, di sini kita melihat pada sosok Yesus. Kita kan sekarang ada pada masa Advent, sudah memasuki minggu yang ketiga, sebentar lagi memasuki minggu Advent yang ketiga. Di sini refleksi saya melihat bahwa Yesus itu hadir di dalam diri kita, menembus batas. Ditulis dengan sangat jelas dalam prolog Yohanes itu. Yohanes bab 1 ayat 1 sampai 18. Khususnya bisa kita baca ayat yang 14. Sabda telah menjadi manusia dan tinggal di antara kita. Allah yang besar itu menembus sampai kepada hal yang kecil. Dia menjadi manusia dan berjalan bersama-sama dengan kita. Kemudian disitulah kita melihat ketika Yesus hadir menembus batas sehingga membuat hubungan kita dengan Tuhan menjadi tak terbatas. Kalau bicara soal waktu saja, 24 jam kamu mau berelasi dengan Tuhan, bebas. Bahkan kamu mau menambah 24 jam berikutnya, 24 jam berikutnya, Tuhan siap. Bagi Tuhan tidak ada batas untuk mendengarkan doa-doa kita, untuk mendengarkan
pergumulan kita, untuk mendengarkan setiap persoalan yang hendak kita sampaikan kepada Tuhan. Itulah sebabnya kehadiran Yesus yang menembus batas kehidupan kita, membuat relasi kita dengan Tuhan itu menjadi tak terbatas. Itulah sebabnya hal yang penting yang ingin saya sampaikan adalah ketika Tuhan menembus batas kehidupan kita dan Tuhan bisa kita temui tanpa bisa dibatasi atau terbatas, kurang lebih seperti itu, maka kita bisa merasakan dan kita setuju bahwa Dia memang dekat. Itulah sebabnya ajakan saya, rekomendasi saya, nasihat saya adalah pujilah Tuhan, pujilah Dia setiap saat tanpa dibatasi. Ya, tanpa dibatasi. Jangan dibatasi oleh kesibukanmu, jangan dibatasi oleh kemalasanmu, jangan dibatasi oleh kecuekanmu. Jangan. Pujilah Tuhan tanpa bisa dibatasi oleh apapun juga. Sehingga ini yang akan kita dapatkan. Saya tuliskan di sini. Sehingga berkatnya semakin melimpah dan mengalir deras tanpa batas. Saya ulangi. Berkatnya mengalir dan melimpah tanpa batas. Luar biasa ya. Kita hanya bicara kata batas, dibatasi, terbatas. Tapi ujungnya adalah kita ingin supaya ketika relasi kita dengan Tuhan tidak dibatasi lagi, maka disitulah kita akan mendapatkan berkat yang melimpah tanpa batas. Begitu saja. You are the best. Bye-bye.